Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. ini kami dari kelompok 5. Kelompok 5 kami akan menyampaikan terkait dengan paparan kami, yang mana eh, sebelum saya mulai, ya, ini saya juga ada pantun, memang sudah kami buat tadi. Nanti teman-teman bisa minta cakepnya ya. Oh, Cakepnya yang luar siap. biasa Siap. semuanya. Wah. Oke, ke Cirebon beli terasi, Cakep. dilayani orang berdasi. Cakep. Sebelum saya mulai presentasi, Cakep. mohon untuk tahan emosi ya. Ini harapannya nanti sebelum Siap. kita presentasi jangan emosi dulu ya. Karena kita Oke. nanti di sini presentasi saling berbagi untuk bersenang-senang bersama, saling berbagi ilmu di sini. Baik, di kelompok 5 kami terkait dengan ini ada sekolahku yang damai. Topik 5 menuju sekolah yang damai. Dan kelompok kami yang pertama ada Ibu Tri Lestari, yang kedua Ibu Daryanti, yang ketiga ada Bu Tri Susanti, yang keempat Ibu Marlinda, ada yang kelima Ibu Rina Purwitasari, yang keenam Ibu Denis Nanjarningsih dari kelompok kami. Dan ini kami akan menyampaikan untuk yang pertama terkait dengan capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini setelah mempelajari topik 5 tentang sekolahku yang damai, nanti peserta diharapkan untuk dapat mampu menganalisa apa saja yang menjadi ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Dan yang kedua, ada ini mampu menganalisa apa saja sih kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ini untuk terkait dengan capaian pembelajaran, harapannya nanti bisa tercapai ya. Dan ini kita akan lanjutkan terkait dengan mulai dari diri. Nah, ini mulai dari diri. Sebelumnya mohon maaf, ini suara backlightnya dari siapa ini suaranya? Putri Lestari ya, kayaknya mantul masuk ke sini Putri Lestari. Bisa di mute dulu, Oh, iya. ini mulai dari diri. Ini yang pertama ini. Nah, ini nanti kita akan banyak ngobrol dan juga kita akan sharing-sharing terkait beberapa mungkin yang sudah jadi lembaganya, yang menjadi impian dari ibu semua sekaliannya terkait dengan bagaimana sih menciptakan sekolah yang damai itu. Nah, ini yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan atau yang menjadi impiannya Bunda semuanya. Ini siapa yang bisa menyampaikan coba? Boleh saya coba, Bunda? Oke, Putri Lestari, Oke. silakan. Sekolah yang didambakan itu yang saya lebih ke sekolahan yang aman. Jadi aman dan nyaman. Aman dari apa? Aman dari segi fisik, mungkin dari bangunannya yang kokoh, lokasi yang strategis seperti itu, makanan yang dijual di sekolahan aman, bersih, fasilitas yang tersedia di sekolah juga ramah anak. Seperti itu, lingkungan sekolah juga nyaman. Terus yang kedua, dari kriteria aman segi sosial, Bunda. Jadi aman dari perundungan, anak merasa nyaman untuk bebas berekspresi, seperti itu. Anak sekolah menerapkan cara belajar yang menyenangkan juga. Maten Ibu, matur suwun. Oke, baik. Tentunya sekolah yang aman, nyaman, dan membahagiakan selalu buat anak ya, Bu ya. Oke, Lanjut. ada lagi mungkin yang berpendapat lain dari teman-teman semuanya? Oke, kurang lebih di lembaga ibu-ibu semuanya sama ya, hampir sama. Itulah yang menjadi cita-cita kita semua ya. Terus untuk Iya. yang selanjutnya ini, apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mewujudkan sekolah yang damai? Nah, ini langkahnya seperti apa? Mungkin ada yang Bunda yang bawa. Saya Bunda, Oke, Bunda Deni eh, silahkan. izin untuk menjawab ya Bunda. Untuk Silahkan. langkah yang dilakukan untuk sekolah damai, yaitu satu, menciptakan sekolah tanpa adanya kekerasan. Yang kedua, menerapkan budaya damai di sekolah. Itu Bunda, mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Izin menambahkan, Bunda. Oh ya, Iya. baik. Dari Langkah-langkah mana? Silakan. ya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah damai, salah satunya adalah menciptakan sekolah yang nyaman, lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif. Tentunya sekolah juga mampu memberikan motivasi kepada anak. Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Oke, tentunya memberikan motivasi ya, yang memang bisa kita lakukan setiap hari ya. Bagaimana mewujudkan anak-anak itu juga semangat belajarnya akan muncul di situ. Baik, untuk yang ketiga,
apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mewujudkan sekolah damai? Tantangannya apa dalam mewujud itu? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya coba menjawab ya Bunda. Oke, Bu Daryanti, silahkan. Oke. Menurut saya tantangan yang dihadapi itu pertama, masih adanya kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Itu dapat berupa bullying atau kerentanan kekerasan seksual juga. Terus biasanya masih ada terjadi diskriminasi yang bisa dilakukan oleh anak maupun sok guru juga suka membedakan ya, padahal itu ya tidak diperbolehkan, cuman ya terjadi. Nah, kemudian kurangnya kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan pemerintah bisa juga seperti standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga. Nah, mungkin karena kondisi lembaga tidak memungkinkan, jadi mereka tidak bisa mematuhi hal tersebut. Jadi, sekolah yang damai masih perlu ditingkatkan. Itu tantangan banget. Menurut Oke. saya itu, Bunda. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Daryanti. Untuk tantangan Ya. yang tadi disampaikan Bu Daryanti, mungkin ada tidak komunikasi dengan pihak-pihak lain, dengan orang tua, atau mungkin dengan masyarakat sekitar, atau dengan pemerintah setempat yang bisa membantu untuk menyelesaikan mencarikan solusi terkait dengan tantangan itu, mungkin untuk sharing atau segala macam. Oh ya, kalau saya hubungkan ke lembaga saya sendiri ya Bunda. Eh, Sebenarnya kita sudah menghubungi, maksudnya kita sudah berdiskusi dengan aparat setempat. Cuman ya memang kita mentoknya pada dana ya Bunda. Terutama kita ke lingkungan itu untuk fasilitas fisik. Nah, kita kan memohon bantuan untuk Perpras, cuman karena dananya kata pihak desa itu terbatas, jadi tidak ada alokasi untuk itu. Kita juga sudah mengajukan kemana ya, mungkin kondisi ekonomi kita jadi ya masih belum Oh, bisa terwujud seperti itu, oke. Bunda. Oke, baik. Mungkin dari permasalahan pendanaan atau pembiayaan ya, Nah, betul itu sekali. dari beberapa lembaga saya rasa juga mengalami hal yang sama. Nah, Iya, ini nanti mungkin bisa dibicarakan secara intern bagaimana untuk memecahkan atau mencari solusi untuk bersama, perlunya duduk bersama itu tadi untuk iya. beberapa pemangku kepentingan. Baik, ini akan saya lanjutkan. Ini tadi terima kasih atas yang sudah Bunda-Bunda sampaikan semuanya. Yang selanjutnya terkait aktivitas. Nah, ini nanti kita akan ada aktivitas. Aktivitas di sini saya nanti minta untuk partisipasinya dari bunda-bunda sekalian untuk mengikuti permainan ini nanti ya kita biar agak refresh ya, tidak tegang. Saya yakin tidak tegang semuanya ya. Tidak tegang dalam kita melakukan kegiatan kita hari ini. Nanti aktivitas kita ada permainan roda berputar. Ini permainan roda berputar sekolah damai. Nah, ini nanti dengan prolog permainannya ini nanti merupakan sarana bermain di mana permainan ini nanti akan saya tampilkan di layar oleh fasilitator, oleh saya sendiri, dan nanti saya akan memindahkan memutarkan spin. Maaf, ini PPT saya kurang, nanti saya tambahkan. Mohon maaf sebelumnya. Ini nanti untuk spinnya itu nanti akan saya putarkan, nanti bergantian Bunda siapa, dan di sini nanti juga akan membacakan aturan main dan nanti menunjukkan bagaimana permain sesuai urutan. Nah, ini nanti di sini ada seperti ini gambarannya. Nanti saya akan mutarkan spin, nanti silahkan dari Bunda siapa dulu yang nanti yang berkenan untuk berpartisipasi mengikuti permainan ini. Nanti akan saya putar, ini ada angka-angka nanti yang sudah saya siapkan. Dan angka-angka ini nanti ada hubungannya dengan di sini gambar-gambar yang sudah saya siapkan, Bunda. Gambar-gambar yang saya sudah siapkan terkait bagaimana mewujudkan sekolah yang damai itu tadi, salah satunya juga lingkungan yang damai, yang menyenangkan, bagaimana pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti ini harapan saya, Bunda-Bunda bisa sesuai dengan nomor yang saya sepinkan nanti, harapannya Bunda dapat menjelaskan gambar ini maksudnya apa, ini perbuatan baik atau perbuatan memang buruk atau yang perlu dihindari seperti itu. Saya mulai permainannya ini nanti kira-kira yang pertama dari siapa, Bunda? Dari Bunda siapa dulu, ayo. Saya Monggo, boleh, Bunda saya siapa ini jawab. ya? Bunda Daryanti. Daryanti, Oke, oke. baik. Oke, ini saya putarkan ya. Kelihatan ya spin Oke. saya ya di situ di layar ya.
Belum tampak, Bun. Oh, belum tampak. Mm-mm. Oke. Maaf, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Ya, oke. Saya mulai ya. Ini nanti nomor berapa ya, Bu Daryanti? Ini nanti mungkin kita permainan 3 orang saja dulu ya, Bunda ya. Nomor 3. Oke, baik. Nomor 3, saya buka gambar nomor 3. Nah, kelihatan ini Bunda, gambar nomor 3? Oh Kelihatan ya? iya. Ya. Nggih. Baik, Bu Daryanti bisa menjelaskan untuk gambar nomor 3 ini kira-kira apa? Menurut pengamatan saya, gambar nomor 3 itu tentang diskriminasi. Itu terlihat ada 4 anak sedang berkumpul, mereka sedang makan. Kemudian yang satu itu dia duduk di kursi roda, cuman dia tidak bergabung dengan temannya. Dia makan sendiri dan teman yang di sampingnya itu terlihat sedang membicarakan teman yang duduk di kursi roda tersebut. Berarti ini terjadi diskriminasi terhadap karena dia cacat ya mungkin ya. Jadi teman Ya. yang 3 itu tidak mau berteman dengan dia. Nah ini atau teman yang satu itu dikucilkan seperti itu. Ini salah satu perbuatan yang tidak baik Oh iya, menurut berarti saya seperti perbuatan itu yang tidak Bunda. baik ya. Oh, tadi saya Iya. lupa menyampaikan bahwa nanti kalau perbuatan yang tidak baik akan saya beri tanda silang ya, Bunda. Kalau yang perbuatan baik nanti saya beri tanda centang. Ini berarti perbuatan tidak baik ya, Bunda. Ini saya beri Iya, tanda silang. Iya. Oke, betul. Nggih. baik. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bunda siapa ini? Saya Bunda. Oke, saya putar lagi ya. Ini biar kita tidak tegang nanti. Ini nanti biar tidak sepaneng di sini. Nomor berapa ini? Oh, nomor 8. Baik, nomor 8. Kira-kira gambar apa ya di sini nomor 8? Nih, nomor 8, Bunda. Silahkan, gambar apa ini? Oh iya, Kira-kira bisa itu dijelaskan? gambar orang tua yang sedang menjemput anaknya di sekolah, sehingga anak merasa bahwa mereka diperhatikan oleh orang tuanya. Seperti itu, Bunda. Oh iya, baik. Berarti ini termasuk perbuatan. Perbuatan yang baik. Oh ya, baik. Ya, saya centang. Ini memang salah satu bagaimana pelayanan mewujudkan sekolah yang damai. Coba mungkin satu lagi, Bunda. Satu lagi siapa? Monggo, silahkan. Yang mau berpartisipasi, satu lagi. Saya Bunda. Oh, Putri Lestari. Oke, baik. Dapat nomor berapa ya Putri Lestari ya kira-kira? Nomor 7. Oke. Nah, tepuk tangan. Nomor 7. Oke, nomor 7 Bunda. Ini dapat terlihat. Nomor 7. Oke, nomor 7 itu gambar ini ya, ada guru yang eh, selalu dekat dengan anak-anak, eh, mempunyai sifat penyabar, penyayang sehingga bisa dekat dengan anak-anak. Sehingga ini bisa dikategorikan perbuatan baik, Bu. Oke, perbuatan baik saya centang. Baik, terkait permainan ini kayak sepertinya menyenangkan tidak ya Bunda? Ini Menyenangkan Bunda. menyenangkan ya, biar kita tidak Hmm. tidak sepaneng dan tidak mengantuk tentunya ya, karena kalau Betul. daring seperti ini kita paparan seperti ini adanya nanti ngantuk ini kalau tidak dibuat permainan seperti ini. Baik, Nggih. untuk selanjutnya ini saya lanjutkan. Ini tadi beberapa contoh gambaran buat kita bagaimana perbuatan baik dan tidak yang memang seharusnya untuk bagaimana untuk mewujudkan sekolah yang damai, yang seperti apa yang bisa aman, nyaman untuk anak-anak dan tentunya juga untuk orang tua biar tenang dalam menitipkan anak didik kita di lembaga kita, nggih. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan refleksi. Nah, ini refleksi dari hasil kita tadi. Ini yang pertama, nanti silahkan dari bunda-bunda sekalian dapat menjawab. Mungkin tadi yang belum menjawab, siapa nanti bisa menyampaikan ya. Yang pertama, apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko permainan tidak lancar? Ayo, siapa? Monggo Baik, silahkan. Bunda. Saya Ya. coba menjawab, Bunda. Oke, baik. Bu Tri Susanti, ya, silakan. Ya.
Jadi yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko permainan yang tidak lancar adalah yang pertama, menjelaskan permainan lebih rinci, secara rinci. Ya, Kemudian yang kedua adalah persepsi yang lebih matang. Dan yang oke. ketiga adalah perencanaan waktu, Bunda. Memanage waktu. Terima Berarti kasih. memanage waktu ya memang itu sangat penting sekali. Nggih. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya, jika diperbolehkan menambah gambar, gambar apa yang perlu ditambahkan kira-kira dari gambar yang sudah saya siapkan tadi, gambar apa lagi yang perlu disiapkan? Monggo, dari siapa yang mau menjawab, Bunda? Mungkin dari saya ya, Bunda. Oke, baik, Bunda Deni, silakan. Untuk yang pertama, gambar yang akan ditambahkan mungkin dari gambar intoleransi beragama. Oke. Nah, itu ada orang yang beda agama dan mengalami diskriminasi dalam komunitas agama yang berbeda. Untuk yang kedua, mungkin ada gambar yang membedakan suku bangsa, agar kita bisa menghargai keberagaman suku bangsa. Itu, Bunda. Oke, baik. Itu tadi keberagaman beragama ya. Tapi ini kalau untuk keberagaman beragama di dalam lingkungan sekolah, tentunya di sekolah yang memang berbasisnya umum ya, Bunda ya. Iya, Itu Bunda. kalau untuk suku kan memang juga ada pertimbangan terkait dengan suku bangsa yang memang kita harus saling menghargai dan toleransi satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ini akan saya sampaikan terkait dengan konsep dari materi kita hari ini. Konsep yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga sekolah itu damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, memang kita harus perlu meningkatkan kapasitas, juga mengurangi kerentanan, juga ancaman. Dengan demikian, resiko akan menjadi lebih kecil. Itu memang ancaman yang dimaksud di sini mungkin dari faktor dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan ya. Terus kerentanan mungkin dari internal sendiri itu bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, titik-titik lemah yang memang perlu diperbaiki di sekolah. Mungkin kekurangan sekolah dalam menyiapkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman tadi, mungkin dari segi sarpras itu juga perlu disiapkan. Kalau ancaman eksternal itu mungkin dari luar ya, yang dari luar tahu-taunya mungkin dari sekolah lain atau masyarakat sekitar yang tahu-taunya sekolah itu ada apa. Nah, yang tiba-tiba datang ke sekolah. Mungkin contohnya di tempat saya dulu pernah ada anak yang berkebutuhan khusus, bukan orang kebutuhan khusus ya. ODGJ kalau orang bilang, tiba-tiba masuk ke sekolah karena pintu gerbangnya nggak ditutup saat itu. Jadi anak-anak kan takut. Nah, itu mungkin salah satu jadi contoh dari ancaman dari eksternal. Itu anak-anak takut dan itu perlu dipahamkan ke anak-anak juga. Untuk yang selanjutnya, konsep yang kedua, ini ada membangun sistem meningkatkan kapasitas. Itu apa itu sekolah damai? Nah, nanti sekolah damai itu adalah tentunya sekolah yang tadi sudah disampaikan Bunda tadi, sekolah yang aman, nyaman, juga menciptakan budaya damai di sekolah itu. Terus untuk komponen sekolah damai sendiri juga ada kebijakan. Nah, tadi ada Bunda siapa ya? Daryanti ya, terkait dengan kebijakan dengan pemerintah. Terus nanti interaksi, sarana dan prasarana juga perlu dipertimbangkan itu tadi. Terus juga dimensi budaya damai sekolah ini juga ada dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut, antara lain kedamaian dan anti kekerasan. Tentunya bagaimana kita menciptakan sekolah itu ramah anak. Sekolah yang ramah anak itu memang perlu diciptakan di situ. Terus dasar sekolah damai merupakan sekolah ramah anak ini tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana kita mewujudkan sekolah ramah anak. Terus ini kita lanjut terkait dengan konsep 3. Nah, kerentanan dari perundungan yang mana kita ketahui ya Bunda ya, kalau perundungan itu sering kali terjadi di anak ya, itu baik perundungan itu mau verbal maupun fisik juga sosial ya. Dan itu terjadi di anak-anak di sekolah dan itu yang akan membuat tidak nyaman. Mungkin di sekolah itu antar anak juga terjadi. Itu misalkan ada anak yang mendorong temannya, ada anak yang mungkin menarik rambut temannya, mungkin ada anak yang tiba-tiba mencubit temannya, mungkin ada bunda-bunda yang lain yang mungkin terjadi perundungan di sekolahnya. Bisa mencontohkan mungkin satu orang, silakan. Selain yang saya sebutkan, ada tidak Ya, perundungan yang lain? iya Iya, Bun, ada. iya. Apa Bunda? Eh, saat anak lagi berdiri, tiba-tiba dia menarik celana temannya. Oh, Atau dipelotok. Oke. iya perundungan. Berarti itu termasuk perundungan dalam hal apa itu nanti? Fisik. Itu nanti kekerasan seksual ya Bunda maksudnya ya?
Iya, betul. Iya, tetapi kekerasan seksual nanti kita setelah ini juga akan kita bahas terkait dengan kekerasan seksual dalam hal anak memang ya perlu diajarkan juga ya Bunda ya. Mungkin nggih. Ini untuk yang selanjutnya ini ada konsep 4. Nah, ini tadi Bunda. Mungkin di Bunda Daryanti tadi lebih cocok di sini Bunda. Kerentanan kekerasan seksual, anak yang melotrok ke itu padahal anak itu kadang nggak paham niatnya bercanda, cuman itu kan merupakan kekerasan seksual yang memang harus kita hindari juga. Anak itu kan menjadi apa ya namanya, kalau yang dikaitkan dengan yang perundungan tadi mungkin lebih ke perundungan anak itu jadi minder, kurang percaya diri nggih. Tetapi kalau yang di kerentanan kekerasan ini karena anak itu kan juga jadi kelihatan gitu ya yang di dalam, nah gitu. Nah ini juga perlu diantisipasi. Mungkin ada nggak Bunda yang kerentanan kekerasan seksual ini di sekolah bagaimana sih menanganinya di sekolah untuk memahamkan anak akan bahaya kekerasan seksual ini? Ada yang bisa menyontohkan mungkin dari lembaganya programnya apa gitu? Melalui lagu atau melalui mungkin simulasi atau menonton video ada? Ada, Bunda? Bunda. Mungkin dari sentuhan boleh. Itu loh, Bunda, yang Oh, lagu yang itu. lagu itu ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Nah, itu toh. Ya, baik. Mungkin itu memang perlu dicanangkan atau diajarkan ke anak, ya, salah satu upaya kita untuk menangani itu semua, biar tidak terjadi kekerasan seksual tadi. Untuk yang selanjutnya, ini konsep 5, ini ada kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Ini diskriminasi yaitu nanti pengucilan, nah baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu tadi sudah dicontohkan juga ya di gambar. Terus tadi ada Bunda Denis tadi menyampaikan terkait dengan perbedaan suku juga agama tadi menyampaikan juga terkait itu nanti masuknya di diskriminasi termasuknya. Terus untuk selanjutnya adanya pemaksaan nantilah memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan. Mungkin menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi atau bentuk lainnya juga. Ini kadang di anak-anak juga kadang terjadi ya Bunda. Untuk yang selanjutnya ini ada aplikasi menulis apa saja ancaman, kerentanan dan risiko yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu ini juga menuliskan ancaman atau apa saja yang ada di sekolah. Nah, ini sebagai contohnya misalkan adanya terjadinya perundungan antar siswa, verbal atau mengejek teman, fisik. Mungkin di tempat Bunda ini juga terjadi ya Bunda? Iya. Mungkin Bunda. Iya, di lembaga ada beberapa ya terkait mengejek teman Bunda. segala macam itu. Ada, Nah, Iya, ada Bunda di lembaga kami ada yang menendang gitu juga nah, ada. oke. Berantem. Terus ini kita lanjutkan. Nah, mungkin program apa yang sudah ada di sekolah jenengan untuk menumbuhkan sekolah damai. Ini saya contohkan beberapa ini terkait yang pertama. Mungkin ada yang mengadakan parenting juga. Ada Bunda, Ada kan? sosialisasi. Iya. Sosialisasi parenting untuk penanganan. Kita kerjasama dengan orang tua, memahamkan orang tua. Terus menciptakan sekolah ramah anak tadi, ya. Terus pendidikan karakter perlu ya Bu, pendidikan karakter ya. Itu Iya, melalui sangat pembiasaan ya, Melalui pembiasaan yang memang harus ya. dilakukan. Iya, baik. Oke, terus program apa yang ingin Ibu Bapak harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai? Di sini kalau saya kalau contohkan ya pelibatan orang tua dalam pendidikan karakter, melalui pola asuh membentuk tim pencegahan penanganan kekerasan. Ada yang lembaganya sudah melakukan pembentukan tim pencegahan penanganan kekerasan ya? Ada Bunda. TPPK? Sudah? Oke, sudah semua. Ada lagi nggak Bu? Mungkin masukan dari panjenengan yang dari ini, yang program yang ingin yang diharapkan selain ini? Mungkin dalam sepertinya cukup itu, Bunda. ya kurang lebih sama ya Bunda ya? Ya, cukup Ya. Bunda. Oke. Ya, baik. Ini yang terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Evaluasi dan penutup nih, silahkan. Bunda siapa yang mau menyampaikan terkait evaluasi dan penutupnya dari hasil paparan ini tadi, hasil dari diskusi kita lagi tadi. Monggo silahkan yang mewakili satu orang, silahkan monggo. Oke, saya coba ya Bunda. Oke, baik. Bunda Daryanti, monggo silahkan. Oke.
Menurut saya, sekolah yang damai itu merupakan sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran, bagi proses belajar mengajar, yang memberikan jaminan suasana kenyamanan dan keamanan pada setiap komponen yang ada di sekolah. Karena di sekolah itu pasti akan ada kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan. Nah, komunikasi positif adalah kunci terwujudnya budaya damai di sekolah. Mungkin itu saja, Bunda. Oke. Komunikasi yang positif, saya garis bawahi. Komunikasi yang positif itu memang sangat penting ya, Bun. Kita menjalin komunikasi, kalau komunikasi dengan orang tua juga tidak terjalin, kita tidak bisa melaksanakan beberapa program yang sudah menjadi program yang kita programkan ya. Karena memang perlu adanya komunikasi yang selalu intens dengan baik dengan orang tua dan dengan guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan stakeholder atau pihak-pihak lain yang memang harus kita jalin dan bagaimana bersama-sama bersinergi tentunya untuk mewujudkan sekolahku yang damai. Ya, tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Bunda-bunda sekalian, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, Bunda, ini saya sedikit ada membuat pantun ya. Tapi minta tolong cakepnya, karena mau lihat ini masih semangat apa tidak gitu loh. Atau mungkin jangan-jangan saya ditinggal tidur ini ya. Baik, oke. Tidak ya tentunya ya, masih aktif di sini Ya, semuanya, Masih masih setia di semangat, sini. sumringah semuanya. Oke, naik delman pergi ke kota. cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Cakep. Semoga bermanfaat. Oke, Terima terima kasih. kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Tentunya jangan bosan-bosan bertemu dengan saya. Kita saling sharing, saling berbagi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.